Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dalam video ini saya akan membahas tentang kabar terbaru tentang Indonesia telah resmi gabung di BRICS. Seperti apa video selanjutnya? Kita simak. When I become president of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. So that was when 20th of October I was installed. 21st I sent my foreign minister, and we want to join Brazil and the other BRICS countries. Pemerintah Brazil mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota BRICS dalam kerjasama antara negara-negara anggota lainnya, serta mengurangi ketergantungan kepada negara-negara barat untuk kemitraan ekonomi. Tahun 2025 diawali dengan kabar menggembirakan bagi Indonesia. Negara ini kini resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS, aliansi ekonomi global yang terus menunjukkan pengaruhnya di dunia. Kabar ini diumumkan langsung oleh Brasil yang saat ini menjadi pemimpin aliansi tersebut. Dalam pernyataannya, Brasil menyampaikan apresiasi besar atas kehadiran Indonesia sebagai bagian dari blok yang awalnya dihuni oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh BRICS. Hal ini disampaikan oleh pemerintah Brasil selaku Presiden BRICS hingga 2025 mendatang. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS menjadi salah satu langkah penting dalam sejarah negeri ini. Sebagai bagian dari blok yang memainkan peran besar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi global, Indonesia membawa harapan besar untuk kemajuan bersama. Dengan posisinya sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dianggap mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam mempererat kerjasama perdagangan, investasi, maupun pembangunan infrastruktur. Tak hanya itu, letak strategis Indonesia di Asia Pasifik juga menjadikannya aset penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan kawasan. Namun, jalan menuju keanggotaan penuh ini tidaklah mudah. Prosesnya melibatkan sejumlah tahapan penting. Awalnya, Indonesia diterima sebagai anggota terbatas sebelum akhirnya diakui secara penuh. Ketertarikan Indonesia untuk bergabung sebenarnya telah terlihat sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya melalui kehadiran aktif pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam konferensi tersebut, anggota BRICS menyepakati pentingnya memperluas keanggotaan. Indonesia pun diberi status sebagai anggota terbatas atau mitra dialog. Status ini memungkinkan Indonesia untuk mengikuti agenda-agenda tertentu, membangun hubungan lebih erat dengan anggota lain, serta memanfaatkan peluang kerjasama ekonomi. Namun dalam status ini, Indonesia belum memiliki hak suara atau wewenang dalam pengambilan keputusan. Keseriusan Indonesia untuk menjadi anggota penuh semakin terlihat ketika pemerintah mengusulkan agar status penuh diberikan setelah pemilu presiden 2024. Keputusan ini diambil agar pemerintahan baru dapat melanjutkan komitmen dengan lebih matang dan terencana. Usulan ini diterima dengan baik oleh negara-negara anggota BRICS, menunjukkan sikap aliansi yang mendukung stabilitas politik dalam negeri Indonesia. Hubungan kita dengan 5 anggota BRICS juga sangat baik. Dan setelah melalui proses panjang, Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Tidak lama setelah Pilpres 2024 dimenangkan oleh Prabowo Subianto. Brasil sebagai pemimpin aliansi saat ini mengumumkan kabar ini dengan menekankan pentingnya peran strategis Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Asia Tenggara. Dengan status baru ini, Indonesia kini memiliki hak suara penuh dengan pengambilan keputusan penting BRICS, sekaligus memperkuat posisinya dalam membentuk tatanan dunia yang lebih inklusif. Keanggotaan penuh ini membuka peluang kerjasama yang lebih besar di berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga investasi, serta mengukuhkan peran Indonesia sebagai penghubung antara negara-negara berkembang dan komunitas internasional. Sebelumnya, pada tahun 2024, beberapa negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab telah bergabung dengan BRICS, menandai perluasan signifikan blok ekonomi ini. Kini dengan masuknya Indonesia, BRICS semakin memperkuat komitmennya untuk menjadi wadah yang merepresentasikan kepentingan negara-negara berkembang di panggung dunia. Blok yang awalnya terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih inklusif dan berpengaruh.
has the largest tropical forests, maybe only Brazil and Sebelum mendalami peran Indonesia di dalamnya, penting untuk memahami latar belakang BRICS. Kelompok ini dibentuk sebagai respon atas dominasi negara-negara maju dalam pengambilan keputusan global dengan tujuan memperjuangkan kepentingan ekonomi, politik, dan sosial negara-negara berkembang. Aliansi ini pertama kali lahir pada tahun 2006 sebagai forum diskusi antara Brasil, Rusia, India, dan China yang dikenal dengan sebutan BRIC. Barulah pada tahun 2010, Afrika Selatan bergabung dan nama kelompok ini berubah menjadi BRICS. BRICS bertujuan menciptakan dunia yang lebih adil dengan memperkuat perekonomian negara-negara berkembang sekaligus meningkatkan peran mereka dalam urusan global. Fokus kelompok ini mencakup pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan mendukung kedaulatan negara-negara anggotanya. Dengan visi tersebut, BRICS tidak hanya sekadar aliansi ekonomi, tetapi juga alat strategis untuk membentuk tatanan dunia yang lebih setara. Keberadaan anggota baru seperti Indonesia membawa dimensi baru bagi BRICS, mempertegas peran blok ini sebagai katalis perubahan dalam geopolitik global. Visi bersama dari negara-negara anggota kini semakin relevan, terutama dengan tantangan global yang terus berkembang. Strategi terbaru dan inisiatif konkret dari para pemimpin BRICS menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadirkan perubahan nyata di arena internasional. Dalam pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rusia, Presiden Vladimir Putin mengajukan gagasan penting untuk membentuk bursa pangan BRICS. Bursa ini bertujuan menetapkan harga komoditas pangan secara lebih adil dan meningkatkan ketahanan pangan global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan internasional yang didominasi oleh dolar Amerika Serikat. Ide ini mendapatkan dukungan dari Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, yang menekankan perlunya metode pembayaran alternatif guna memperkuat perdagangan di antara negara-negara anggota BRICS dan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyuarakan pentingnya untuk memperdalam kerjasama keuangan di antara anggota BRICS. Ia menyoroti perlunya integrasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Di sisi lain, Presiden China Xi Jinping menyoroti aspek solidaritas dengan menekankan bahwa kerjasama yang erat di antara anggota BRICS adalah kunci untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih merata dan berkeadilan. Dengan menambahkan atau penambahan anggota baru dan langkah-langkah strategis, BRICS terus berupaya mengurangi dominasi Barat dalam tata kelola global. Blok ini mendorong reformasi dalam institusi internasional seperti PBB dan IMF untuk memastikan ekonomi berkembang memiliki peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan global. Lebih dari itu, BRICS kini memiliki pengaruh yang signifikan dengan menguasai sebagian besar cadangan minyak dunia dan menjadi peran kunci dalam sektor produksi industri. Salah satu misi utama BRICS, sebagaimana diungkapkan oleh Putin, adalah proses dedolarisasi. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dan sistem keuangan global. Dedolarisasi bukan hanya tentang melindungi ekonomi negara anggota dari fluktuasi nilai tukar dan sanksi ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Hal ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi pengaruh ekonomi dan politik Amerika Serikat di panggung global. Sebagai salah satu aliansi ekonomi dan politik paling berpengaruh, BRICS mengandalkan kekuatan ekonomi dari masing-masing anggotanya. China misalnya membawa keunggulan dalam teknologi dan manufaktur, sementara Rusia menjadi pemain utama dalam sektor energi. Brasil memiliki potensi besar dalam sektor agrikultur, sedangkan India dikenal dengan sektor jasa dan industrinya yang terus berkembang pesat. Di sisi lain, Afrika Selatan menawarkan kekayaan sumber daya mineral yang melimpah. BRICS terus menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan reformasi dalam institusi global seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia. Kelompok ini berupaya menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dengan memberikan suara lebih besar bagi negara-negara berkembang. Sebagai langkah konkret, BRICS telah
mendirikan lembaga keuangan seperti New Development Bank dan Contingent Reserve Arrangement. Kedua lembaga ini dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih adil terhadap dominasi sistem keuangan global berbasis dolar yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Namun, BRICS tidak hanya berhenti pada visi besar reformasi global. Dalam beberapa tahun terakhir, aliansi ini juga memperluas cakupan keanggotaannya. Pada 2024, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab bergabung sebagai anggota penuh. Kehadiran mereka membawa dampak signifikan terhadap kekuatan kolektif BRICS. Sebagai contoh, Iran dan Uni Emirat Arab dengan posisi mereka sebagai produsen utama minyak dunia memberikan pengaruh besar pada pasar energi global. Sementara itu, kehadiran Ethiopia melengkapi peran Afrika Selatan di benua Afrika, menjadikan BRICS semakin mewakili kepentingan negara-negara di Global South. Исключительно с желаниями и стремлениями Запада. Meski seringkali dibandingkan dengan NATO, BRICS memiliki karakter dan tujuan yang sangat berbeda. NATO atau North Atlantic Treaty Organization yang dibentuk pada 1949 adalah aliansi pertahanan yang berfokus pada keamanan kolektif negara-negara di kawasan Atlantik Utara. Organisasi ini aktif dalam operasi militer untuk melindungi wilayah anggotanya dari ancaman eksternal serta menjalankan misi perdamaian di berbagai konflik global. Di sisi lain, BRICS lebih menitik beratkan perhatian pada isu-isu ekonomi dan pembangunan yang relevan bagi negara-negara berkembang. Kelompok ini berupaya memperkuat posisi kawasan Global South di panggung internasional, terutama melalui penambahan anggota seperti Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Iran, dan Indonesia. Aliansi ini dirancang untuk menjadi platform yang inklusif, memperjuangkan keadilan ekonomi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. China menyambut positif kehadiran Indonesia sebagai anggota baru di BRICS. Dalam pernyataannya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, mengungkapkan bahwa negaranya siap menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia serta seluruh anggota BRICS. Ia menegaskan komitmen China untuk membangun kemitraan yang lebih inklusif, praktis, dan menyeluruh guna memperkuat peran aliansi ini di panggung global. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tidak luput dari perhatian negara-negara Barat. Banyak pihak yang merasa waspada mengingat peran dominan China dan Rusia dalam blok ini yang sering dipandang memiliki agenda berbeda dari kepentingan Barat. Kekhawatiran ini semakin meningkat dengan fokus BRICS pada upaya dedolarisasi yang berpotensi mengurangi pengaruh dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional dan mengubah peta ekonomi global. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, keanggotaan Indonesia dalam BRICS memberikan dorongan baru bagi blok ini yang secara strategis dapat memperkuat pengaruh negara-negara berkembang di kancah internasional. Namun bagi Barat, perkembangan ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi perubahan dinamika geopolitik yang lebih kompleks. Oke teman-teman, tadi udah kita simak videonya ya. Kalau menurut saya pribadi, saya simpulkan bahwa dibentuknya BRICS itu selain kerjasama dalam bidang ekonomi dan sebagainya, juga bisa dikatakan untuk menjadi peseimbang atau bisa dikatakan menyaingi dolar. Mungkin akan ada resiko atau dampak yang terjadi jika Indonesia itu bergabung dengan BRICS, mungkin akan mempengaruhi hubungan bilateral dengan Amerika, seperti itu, kurang lebih seperti itu mungkin.